Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi bertemu untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa bertemu lagi dan akan kembali lagi merenungkan firman-Mu. Kiranya pimpin hati kami, pimpin pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah Roh berdoa bagi kita, yang diambil dari Roma 8 ayat 26, yang berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan ketakutan, Shannon Scott menangis dan memohon kepada Allah. Dalam keadaan mabuk, ibunya yang marah mengejarnya dengan sebuah pisau dan berusaha membunuhnya. Shannon baru saja berhasil melarikan diri ketika ibunya dengan ganas menghujamkan pisau itu ke pintu kamar hanya beberapa inci darinya. Dalam keputusasaan, anak belasan tahun itu menemukan telepon dan menghubungi nomor konsultasi. Pria di ujung telepon itu dengan sabar mendengarkan kata-kata histerianya. Ia menenangkan Shannon, lalu memberikan beberapa saran praktis. Pada saat itu, Shannon memiliki dua hal penting yang mendukungnya, yaitu keberanian dan doa. Ketika gerejanya memberikan literatur pecandu alkohol tanpa nama, ia meletakkan buku itu begitu saja di rumah, berharap ibunya akan melihatnya. Memang ibunya melihat buku itu dan menjadi marah karena ia menyangkal sebagai seorang pecandu alkohol. Namun ada satu hal yang tidak dapat disangkalnya, yaitu insiden dengan pisau itu. Walaupun ia tidak ingat apa yang terjadi, pisau itu masih tertancap di pintu kamar anaknya. Setelah doa dan desakan gigih selama 1 tahun, Ibu Shannon akhirnya mencari pertolongan atas masalah minumnya. Ia membenci cahaya dalam diri saya karena dunianya begitu gelap. Sekarang Shannon mengerti. Namun sekarang kami berdua hidup dengan Tuhan. Kami berdua memiliki cahaya indah yang memancar. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, Rasul Paulus memperlihatkan salah satu hak istimewa yang berhak didapatkan orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Kehidupan Kristen memang bukan seperti jalan mulus berkarpet merah. Namun orang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Di tengah pergumulan dan penderitaan hidup, ia menjadi jaminan bagi anak-anak Tuhan. Ia memberikan pengharapan dan menjadi penolong saat kita lemah. Bahkan di saat kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, maka ia akan menolong kita berdoa. Ia menjadi perantara kita dengan Allah Bapa di sorga. Ia memohon untuk keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus adalah pendamping dan rekan doa terpercaya sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia nestapa ini. Kita tidak pernah sendiri, karena Allah Roh Kudus selalu berdoa untuk orang-orang kudusnya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Jadi sekalipun kami sendiri, kami tidak sendirian. Karena Allah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami. Di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Bahkan ketika kesulitan menghantam kehidupan kami. Dan hal itu membuat kami tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Firman-Mu hari ini mengingatkan Allah Roh Kudus senantiasa berdoa bagi kami. Terima kasih
Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kiranya selalu ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.